Tekanan bahkan penjegalan pada pasangan Anies Muhaimin atau pasangan Amin masih terus terjadi. Belakangan, partai penguasa PDIP yang mengusung Ganjar Mahfud juga mengaku ditekan oleh penguasa, meski bentuk tekanan tidak diungkap. Lalu bagaimana perbedaan tekanan pada pasangan Amin dan klaim tekanan yang dilontarkan PDIP? Inilah suasana diskusi yang digelar di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang diselenggarakan pada Jumat 17 November 2023 lalu. Acara diskusi ini sedianya mengundang Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Namun, mantan Gubernur Jakarta itu tidak jadi berpartisipasi. Musababnya, menurut panitia acara, ada larangan dari pihak UGM disertai ancaman pembubaran jika Anies tetap hadir sebagai pembicara. Larangan ini muncul 1 hari sebelum diskusi dilaksanakan melalui pesan WhatsApp dari pihak pengelola kepada panitia. Pesan itu berisi teguran yang diduga dari Rektorat UGM pada panitia acara, yang intinya berbunyi agar Anies tidak dijadikan pembicara dalam diskusi itu. Mantan Menteri Perdagangan yang juga merupakan bagian dari Timnas Pemenangan Amin, Thomas Lembong, akhirnya hadir menjadi pembicara menggantikan Anies. Afirmasi yang kami terus kejar, kemudian ada satu rekomendasi ya dari pengelola tempat yang tentu saja kampus UGM, karena kita sifatnya menyewa tempat di sini. Rekomendasinya yaitu bahwa tidak menyarankan kehadiran tokoh ini, Bapak ABW, Bapak Anies Baswedan, karena dianggapnya melekat dengan unsur-unsur politis di fase-fase saat ini. Nah, tentu saja kami sudah berargumen bahwa secara konsep acara maupun tema yang kita usung adalah pure akademik, tidak mengendorse, bukan kampanye yang kalau secara eksplisit kita artikan adanya alat peraga maupun hal-hal yang sifatnya mengajak ada call to action. Itu kita benar-benar antisipasi dan kita clear betul dalam kepesertaan dan sebagainya. Kita sudah menjelaskan itu, tapi tentu saja dari pihak kampus kemudian juga menuliskan di situ ada redaksi bahwa apabila tetap mendatangkan, memaksakan seperti itu akan ada aparat keamanan yang menertibkan acara ini atau dalam. Ini bukan kali pertama Anies dijegal menjadi pembicara. Selama masa sosialisasi pencapresan, beberapa kali acara yang mengundang Anies, gedung yang menjadi tempat kegiatan digembok oleh pihak-pihak yang tidak menginginkan Anies bicara. Di antaranya acara diskusi dengan komunitas aktivis pro-demokrasi dan pergerakan mahasiswa yang tergabung dalam Janji Indonesia di halaman Gedung Indonesia Menggugat Kota Bandung, Jawa Barat awal Oktober lalu. Gedung tempat diskusi digembok dan akhirnya acara tetap digelar di halaman Gedung Taman Budaya Jawa Barat. Tekanan politik terhadap Anies sudah terjadi sejak menjadi Gubernur DKI Jakarta dari 2017 hingga 2022. Anies kerap dijegal baik kebijakan maupun reputasinya. Salah satunya adalah kebijakan menggelar balap Formula E. Tekanan bukan hanya melalui dari DPRD DKI, tapi juga dari media sosial. Bahkan kebijakan mendatangkan balap Formula E dipersoalkan secara hukum dan beberapa kali Anies diperiksa KPK. Penjegalan bukan hanya terjadi pada Anies Baswedan, tapi juga pada cawapresnya Muhaimin Iskandar. Beberapa hari setelah resmi dideklarasikan sebagai pasangan Anies, Gus Muhaimin ditolak untuk membuka Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan pada 5 September. Panitia mengaku diminta Bupati Tanah Laut Sukanto untuk menolak kehadiran Gus Imin. Diketahui Sukanto merupakan kader PDI Perjuangan.
1 hari kemudian, Muhaimin Iskandar juga dipanggil KPK dan diperiksa selama 5 jam. Ketua Umum PKB ini dimintai keterangannya dalam perkara pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia yang dilakukan Kementerian Tenaga Kerja pada tahun 2012. Banyak kalangan termasuk pengamat politik meyakini pemeriksaan terhadap Muhaimin itu bermotif politik. Pasalnya, pemeriksaan dilaksanakan selang beberapa hari setelah Muhaimin dideklarasikan sebagai cawapres pendamping Anies. Belakangan, PDI Perjuangan yang mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD juga mengaku mendapatkan tekanan politik. Hal itu disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Bahkan Hasto mengaku sudah menjalin komunikasi dengan tim pasangan Anies Muhaimin terkait ada tekanan. Namun klaim Hasto itu ditolak mentah-mentah oleh kubu pasangan Amin. Diminta pendapatnya soal capres lain yang merasa mendapat tekanan dari penguasa, Anies berseloroh bahwa dirinya sudah bertahun-tahun mengalami tekanan politik. Kalau saya udah bertahun-tahun jalanin begini. Tidak heran jika pada saat deklarasi pasangan Anies Muhaimin di Surabaya pada 2 September 2023 lalu, Anies menekankan pentingnya nyali untuk mengarungi kompetisi pemilu 2024. Memilih merdeka, anak-anak muda di tempat ini menyatakan saya hibahkan nyawa saya untuk republik yang merdeka. Sebuah keputusan luar biasa dan keberanian itu kemudian menular. Insya Allah ini menandai juga kita ambil nyali itu, karena nyali itulah yang menjadi bekal untuk menghadapi ikhtiar perubahan ini. Katanya pemimpin itu pemimpi plus N, Bang. Pemimpi plus N. N-nya apa? Nyali. Hingga hari ini, dari ketiga pasangan capres dan cawapres yang ada, tidak ada pasangan yang mendapatkan tekanan politik sebesar pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Jika pasangan nomor urut 3 Ganjar Mahfud belakangan ini menyuarakan pihaknya ditekan oleh kekuasaan, maka klaim itu masih butuh fakta-fakta di lapangan agar orang tidak menganggap itu hanya sebatas klaim semata.